Flags are flying high, dreams are reaching sky, crowds are roaring loud, heroes make us proud, fields of green and gold, stories to be told. Dengan status kita yang baru pertama kali lolos ke round 3, ditambah status sebagai tim dengan ranking FIFA terendah yang main di round 3, secara umum kita akan mengatakan wajar jika ada media-media dunia yang meremehkan timnas Indonesia. Seperti Sportsmo yang memprediksi Indonesia kalah 4-0 atas Arab Saudi dan kalah 0-3 atas Australia. Tapi pada kenyataannya seperti yang sudah kita lihat, menghadapi tim ranking 50-an dunia Arab Saudi, kita berhasil menahan imbang Arab di kandang mereka. Sedangkan terbaru menghadapi salah satu tim terbaik di Asia yakni Australia, kita baru saja mampu menahan The Socceroos dengan skor 0-0 di kandang kita sendiri. Sontak saja berbagai pujian muncul pada timnas Indonesia, tak terkecuali dari media-media besar top dunia lainnya. Dan di video ini kita akan ulas hal tersebut. Bermain di depan puluhan ribu penggemar timnas Indonesia yang memadati Stadion Gelora Bung Karno, timnas Indonesia yang awalnya diremehkan berhasil membuktikan jika secara level kita bisa mengimbangi tim-tim langganan Piala Dunia termasuk Australia. Malam tadi, pasukan dari Coach Shin Tae-yong mampu menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Jelas, timnas menunjukkan performa solid di sepanjang 90 menit pertandingan, terutama dalam hal bertahan. 3 center back yang dikomandani Jay Itzas, ditambah dengan Calvin Verdong dan Sandy Walsh yang mengisi posisi fullback kanan dan kiri, tak membiarkan Australia leluasa untuk menciptakan peluang. Dan itu berhasil ketika Pais juga tampil sempurna demi menggagalkan ancaman berbahaya dari tim Australia. One team, one desire, hearts full of fire, days of blood and sweat, no regrets we met, destiny away. Melihat apa yang ditunjukkan timnas untuk bisa menghentikan raksasa Asia yang juga merupakan salah satu kuda hitam di ajang Piala Dunia Australia, berbagai ulasan menarik pun muncul dari dunia internasional. 433 yang merupakan salah satu akun media terbesar di dunia memposting keberhasilan Indonesia menahan Australia dengan caption, "Indonesia and Australia both walk away with a point after a hard-fought draw." Selain itu, 433 juga memposting banner yang ditunjukkan penggemar Indonesia sebelum laga kontra Australia. Sedangkan dari Korea ada Medianet yang menuliskan artikel soal Magic Shin Tae-yong untuk membuat Indonesia belum terkalahkan dalam 2 laga. Beralih ke Asia Tenggara, ada media Vietnam yang menyoroti soal keberhasilan Indonesia mengejutkan Australia. Sedangkan media tetangga kita Harimau Malaya menuliskan ulasan menarik ketika menyebut jika Indonesia menunjukkan bahwa mereka membuktikan jika tidak ada yang tidak mungkin dan itu dilakukan Indonesia. Wakil tunggal Asia Tenggara Indonesia yang dipandang rendah dan dihina teruk sebelum sepak mula pusingan kelayakan mengkekalkan rekod tanpa kalah di hadapan ribuan penyokong di Gelora Bung Karno dengan mempamerkan satu persembahan yang cukup berdisiplin dan cemerlang, terutamanya di segi pertahanan. Setelah berjaya mengikat gergasi Asia, Arab Saudi, dan Australia di 2 perlawanan pertama, hanya satu rumusan untuk Raja ASEAN Indonesia, impossible is nothing, terbaik serumpun. Kembali ke media dunia ESPN. Media ini mengulas jika apa yang ditunjukkan Indonesia di laga kontra Australia membuat timnas Indonesia kini bisa bermimpi untuk lolos ke ronde selanjutnya. Dan mimpi itu menjadi tidak muluk-muluk saat di lapangan skuad tim Garuda menunjukkan penampilan yang impresif. Indonesia rise under starlit skies on this epic quest. Jelas apa yang ditunjukkan para pemain timnas di 2 laga awal round 3 ini telah membuat sepak bola Indonesia tak lagi dipandang sebelah mata. Jika Indonesia dulu bisa dengan mudah dikalahkan tim-tim top Asia, kini Arab dan Australia pun tak bisa mengalahkan timnas. Dan ini adalah bukti dari peningkatan kualitas tim Garuda. Meskipun di sisi lain kita juga harus mengatakan
tim ini masih punya banyak hal yang bisa dibenahi, seperti lini tengah dan juga lini serang. Mewujudkan mimpi ke Piala Dunia, target 6 poin selanjutnya. Dengan 2 hasil imbang dari 2 laga yang telah dimainkan timnas Indonesia, maka saat ini Indonesia masih menempati posisi 4 klasmen grup C. Bukan posisi yang buruk, karena dengan ini Indonesia sebenarnya bisa lolos ke ronde selanjutnya. Tapi tentu perjalanan masih panjang, bukan? Masih ada 8 pertandingan sisa, di mana di 2 laga setelahnya Indonesia akan memainkan 2 partai tandang sekaligus, yakni menghadapi Bahrain dan juga China. Di 2 laga ini, PSSI dan para pemain menargetkan 6 poin. Artinya di 2 laga tersebut Indonesia harus menang. Hal ini sendiri sudah disampaikan oleh Erick Thohir di ruang ganti pemain. Saat ia mengatakan, jika selanjutnya kita harus menang. Ia pun menanyakan pada pemain, percaya atau tidak, yang kemudian dijawab para pemain jika mereka percaya bisa melakukannya. Gentlemen, thank you. I know you giving the best you can for the 2 matches. 2 games, we got 2 points. If we want to qualify, maybe number 2, we need 15 points. 8 games to go. We have away with China and Bahrain. You believe on that? Yes. You believe on that? Yes. Not easy, I know. Thank you. You're giving everything that you can. We can say thank you. Ya, seperti kata Erick Thohir, untuk bisa lolos ke Piala Dunia dengan kata lain menempati posisi 2 besar klasmen grup C, maka Indonesia harus paling tidak mengumpulkan 15 poin. Andai kita bisa menang di 4 laga, baik kandang maupun tandang kontra Bahrain dan China, maka itu sudah memberikan 12 poin. Ditambah 2 poin yang sudah kita dapatkan dan 1 poin lagi, kita bisa melakukannya teman-teman ke Piala Dunia. Erick Thohir percepat pemain keturunan. Untuk bisa mewujudkan impian menuju Piala Dunia, PSSI pun bergerak cepat. Usai laga ini, proses naturalisasi pemain keturunan Mesilgers dan juga Eliano dilaporkan akan langsung ditandatangani Presiden untuk diserahkan kepada DPR. Harapannya Oktober semua beres, dan Mes dan juga Eliano bisa dimainkan di laga kontra China dan Bahrain. Jika itu terjadi, jelas skuad Garuda akan semakin kuat teman-teman. Eliano bisa membantu lini serang, dan Mesilgers bakal memastikan jika lini pertahanan kita akan sangat kuat. Kita banyak bertahan, attack-nya belum maksimal. Mungkin nanti dengan perlu latihan dan penataan pemain seperti Eliano, mungkin counter attack-nya bisa lebih bagus lagi. Kalau Mesilgers, saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi. Jadi ya kita coba perbaiki setiap bulan. Pak Menpora sudah tanda tangan, Mensesnek sudah tanda tangan, Pak Presiden besok tanda tangan. Nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri, di Bahrain dan di China. Ujar Erick Thohir, sumber kompas.com. Sekali lagi, timnas Indonesia sekarang makin kuat teman-teman. Ini adalah hal yang bagus. Kita terus menjaga mimpi untuk bermain di Piala Dunia. Dan Coach Shin Tae-yong kami pikir tahu apa yang akan ia lakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Dari kita, berdoa dan mendukung. Karena ini adalah momen yang indah untuk sepak bola Indonesia. Kita tengah berada pada proses. So, mari kita nikmati proses ini teman-teman. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong.
Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati, mulai dari dinding rumahmu.